Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena sepanjang malam hari Engkau sudah menjaga, melindungi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Untuk kami kembali datang, mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan hati kami, untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami bersama-sama dengan keluarga kami. Kami rindu mengalami lawatan-Mu, kami rindu mengalami jamahan-Mu. Biarlah lewat pujian dan penyembahan kami boleh kembali dikuatkan, kami boleh kembali mengalami sukacita yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh datang kembali kepada Tuhan untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh melewati hari-hari yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Sehingga sampai detik hari ini kita boleh melewati bulan Mei, minggu yang terakhir. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita akan sama-sama bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus
sehingga sukacita dari Tuhan terus mengalir, mengalir, dan mengalir. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dan pujian dari Bapak Ibu Teguh. Saya persilahkan dan jemaat Tuhan silahkan mendengarkan. Puji Tuhan. Salam saudaraku, pada bulan Mei ini tidak terasa usia pernikahan kami memasuki 37 tahun. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan sehingga kami mengalami berbagai berkat dan mujizat yang kami peroleh di dalam nama Tuhan. Untuk itu kami akan mempersembahkan sebuah lagu sebagai kesaksian supaya ini menjadi berkat bagi jemaat Betania semuanya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Berkat bagi sesama dan untuk melayani Tuhan. Inilah kerinduan kami. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hikmat yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua.
keluarga Bapak Ibu Teguh bahwa bulan ini adalah bulan yang luar biasa, di mana keluarga ini sudah diberkati dengan usia pernikahan yang begitu luar biasa. Puji Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati keluarga Bapak Ibu Teguh. Kita sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan satu pujian, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir di dalamku. Mengalir
Kudus-Mu bekerja di dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pengertian kepada setiap pribadi kami, untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, untuk kami dapat memahami kehendak Tuhan di dalam setiap hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan lewat hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kerinduan hati-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang terlebih mengerti apa yang menjadi keperluan jemaat-Mu saat pagi hari ini. Engkau yang akan meneguhkan kami, Engkau yang akan Tuhan bekerja atas hidup kami, sehingga kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Kita semua ada dalam proteksi dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama belajar kembali berkaitan dengan berkat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Minggu lalu saya sudah berbicara tentang bagaimana Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya, mengutus Roh Kudus-Nya untuk murid-muridnya supaya dapat bergerak memberitakan Injil ke seluruh dunia. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Demikian bunyinya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu, ini merupakan janji Yesus Kristus ketika Ia naik ke sorga. Dan kita tahu murid-muridnya untuk tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, sampai mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sampai mereka diurapi oleh Roh Kudus. Karena Yesus telah memandatkan sebuah tugas yang berat. Untuk apa? Menjadi saksi, untuk memberitakan Injil di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan itu semua bisa terjadi, semua bisa terlaksana karena Roh Kudus memenuhi mereka. Roh Kudus mengurapi mereka. Roh Kudus memakai mereka untuk menyatakan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat yang dinyatakan bagi dunia ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu, di Yohanes pasal 14 ini kita belajar di mana Yesus memberikan penolong yang lain. Dan pribadi Roh Kudus ini telah dialami oleh murid-murid ketika mereka bersehati, berdoa, berkumpul, menyatukan hati mereka berdoa.
Maka Kisah Rasul pasal yang kedua, tiba-tiba Roh Kudus memenuhi mereka dan mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Berkata-kata dalam bahasa roh sesuai yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, saat pagi ini kita akan belajar bahwa Yesus memberikan penolong yang lain. Apa itu penolong yang lain, Bapak Ibu? Yaitu pribadi Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri, di mana akan menyertai kita, menolong kita, dan memakai kita. Kata penolong di situ, Bapak Ibu, ditulis dengan sebuah istilah parakletos. Para itu artinya adalah mendampingi. Sementara kletos berasal dari kata kaleo, memanggil. Berarti dipanggil untuk mendampingi. Itulah sebabnya arti kata penolong ini, Bapak Ibu, banyak pengertiannya. Yang pertama, pengertiannya bisa sebagai penasehat. Saya percaya, Bapak Ibu, kalau Roh Kudus sebagai penasehat kita, Roh Kudus yang memimpin kita, maka Ia akan menuntun kita pada jalan kebenaran. Kalau Roh Kudus kita jadikan sebagai penasehat kita, maka Ia akan memberikan penasehat untuk kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Arti penolong yang lain juga sebagai penghibur. Kita tahu, Bapak Ibu, kadang-kadang di tengah-tengah keramaian kita merasa sendirian. Tetapi jangan takut, Bapak Ibu. Ada pribadi Roh Kudus sebagai penghibur kita. Sebagai pribadi yang memberi sukacita kepada kita. Yang memberikan roh untuk kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Selain artinya penghibur, ia juga penolong. Kita tahu bahwa hidup ini sebuah perjuangan yang berat. Kadang-kadang kita membutuhkan orang lain yang kita anggap bisa menolong kita, tetapi tidak bisa menolong kita. Kita mempunyai relasi yang kita anggap bisa menolong kita, tetapi dia tidak bisa menolong kita. Tetapi Roh Kudus hadir sebagai penolong kita, memberikan kepada kita sebuah pertolongannya tepat pada waktunya. Kemudian tidak hanya sebagai penolong, tetapi pembela, juru selamat, dan juga sahabat. Bapak Ibu, Roh Kudus yang diberikan kepada Bapa kepada kita, Ia adalah sahabat kita, yang mengerti hidup kita, yang mengerti perjuangan kita, yang mengerti pergumulan kita, yang mengerti beban berat hidup kita. Itulah sebabnya bersyukurlah karena kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengenal pribadi Roh Kudus itu, yang menasehati kita, yang menghibur kita, yang menolong kita, yang menjadi pembela kita, menjadi juru selamat kita, dan juga menjadi sahabat kita. Arti penolong yang lain juga, Ia adalah sumber kekuatan. Oh, hari-hari ini Bapak Ibu, kita sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Sangat membutuhkan roh kekuatan dari Tuhan. Roh keperkasaan dari Tuhan.
memberikan kesanggupan kepada kita untuk kita tetap survive. Ada banyak orang-orang yang saat ini lemah imannya, lemah pengharapannya, lemah kasihnya. Tetapi Roh Kudus adalah sumber kekuatan kepada kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Roh Kudus yang diberikan Bapa kepada kita berfungsi sebagai seorang penolong. Dalam hal apa aja Bapak Ibu, Roh Kudus menolong kita? Yang pertama, Roh Kudus menolong kita untuk mengalami pertumbuhan rohani secara progresif. Bapak Ibu, Tuhan tidak mau kita hanya menjadi orang percaya yang hanya menjadi orang-orang yang berhenti pada satu titik percaya saja. Tapi Tuhan mau kita terus mengalami sebuah pertumbuhan rohani yang progresif. Pertumbuhan rohani yang terus mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Terus mengalami sebuah pertumbuhan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, pertumbuhan rohani bisa kita lihat. Yang pertama, pertumbuhan rohani kanak-kanak. Kanak-kanak masih bergantung dengan orang lain. Sangat tergantung dengan orang lain. Membutuhkan uluran tangan orang lain. Namanya anak-anak. Tetapi anak itu kalau terus bertumbuh akan menjadi anak yang mandiri. Dia bisa berjalan sendiri. Dia bisa bekerja sendiri. Dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Ia mulai tidak tergantung dengan orang lain. Tetapi pertumbuhan berikutnya adalah dewasa. Dewasa inilah Bapak Ibu yang Tuhan rindukan kepada kita. Kita tidak hanya terus-menerus menjadi kanak-kanak rohani. Bertumbuhlah menjadi orang yang mandiri. Yang engkau memiliki sebuah kedekatan dengan Tuhan. Tidak lagi tergantung dengan arahan orang lain, dorongan orang lain. Ya, berkaitan dengan ibadah kita, berkaitan dengan doa kita, berkaitan dengan renungan kita membaca firman Tuhan. Menjadi mandirilah Bapak Ibu. Tetapi tidak hanya itu aja. Belajarlah untuk dewasa. Dewasa artinya kita mulai belajar untuk berbagi. Belajar untuk memberi. Belajar untuk mengerti perasaan orang lain, kesusahan orang lain. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus menolong kita untuk kita bertumbuh secara rohani, secara progresif. Terus-menerus mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Itulah sebabnya di ayat yang ke-15 tadi katakan, kalau engkau adalah murid-muridku, maka engkau akan menuruti segala perintah. Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk bisa kita melakukan satu persatu perintahnya. Untuk bisa kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itulah sebabnya Roh Kudus menolong kita untuk membantu kita menjadi orang-orang yang terus bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara progresif sampai menuju dalam kedewasaan rohani. Yang kedua Bapak Ibu, Roh Kudus menolong kita untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan. Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus akan meneguhkan kita. Roh Kudus akan memberikan kesanggupan kepada kita. Ia akan memberikan kekuatan khusus kepada kita
untuk kita tetap teguh di dalam Dia. Situasi saat-saat ini sedang terjadi kesukaran di mana-mana. Kegelapan menudungi bangsa-bangsa. Tetapi Yesaya 60 dikatakan ayat 1 dan 2. Terang Tuhan terbit atas kamu. Di tengah-tengah situasi yang susah, situasi yang sulit, Roh Kudus akan memberikan kepada kita keteguhan iman, kekuatan iman yang luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, jangan takut. Roh Kudus adalah sumber kekuatan kita. Roh Kudus adalah sumber kemampuan kita. Roh Kudus adalah sumber kesanggupan kita. Ia akan memberikan kuasa kepada kita. Dan kita akan menjadi saksinya. Menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu, izinkan Roh Kudus untuk terus menguatkan roh kita. Menguatkan jiwa kita. Menguatkan spiritual kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terus bergerak maju menghadapi tantangan yang ada. Roh Kudus menolong kita untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman. Ya, pelaku firman. Daging kita ini lemah. Itulah sebabnya Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan memampukan kita untuk memimpin, menuntun, melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam semua sisi perintah-perintah Tuhan, kalau Roh Kudus yang menuntun kita, yang memimpin kita, maka kita akan menjadi pelaku firman. Memang Bapak Ibu tidak gampang melakukan firman. Ada sebuah pilihan-pilihan yang diperhadapkan dalam hidup kita. Tetapi Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita menjadi pelaku firman. Menggenapi firman Tuhan. Seperti kata-kata yang ada di depan kita. Hidupku menggenapi firman. Mari Bapak Ibu, bekerjalah bersama dengan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus untuk menolong kita, memampukan kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika kita belajar melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat itu akan mengiringi hidup kita. Berkat-berkat itu akan menjadi bagian kita. Berkat-berkat itu akan menjadi bagian keluarga kita. Berkat-berkat itu akan menjadi bagian anak cucu kita. Izinkan Roh Kudus untuk menolong kita, memampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yang keempat, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengasihi Yesus. Roh Kudus akan membawa kita semakin lebih dalam mengenal Dia, semakin dalam untuk mengenal Bapa, lebih dalam mengasihi Yesus. Roh Kudus akan terus memberikan kepada kita kasih-Nya. Roh Kudus akan terus memberikan kepada kita satu kemampuan yang lebih dalam lagi untuk mengasihi Yesus. Kesimpulannya Bapak Ibu, khotbah pagi hari ini, bila janji Bapa sebagai penolong itu benar-benar terjadi atas hidup kita, dunia tidak mengenal Dia, tetapi kita orang percaya mengenal Dia, dan kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami pengalaman-pengalaman bersama Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita untuk kita tetap terus mengalami sebuah pertumbuhan rohani yang luar biasa. Roh Kudus menolong kita untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk kita lebih mengasihi Yesus Kristus. Saya berdoa, Roh Kudus terus bekerja dalam hidup saudara. Roh Kudus mengurapi saudara.
Roh Kudus menuntun saudara. Roh Kudus terus memenuhi hidup saudara. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, 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 sembuhkanku, sembuhkanku. Mari sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Roh Kudus, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Roh Kudus menolong hidupku. Engkaulah yang menjadikan kami Tuhan tetap teguh di dalam Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Horiala balama yashe, horiala batakaya ralabalama, hiara lama yashakata kaya ralabalama ya. Oh Roh Kudus, Engkau sumber kekuatan kami, sumber penolong kami Tuhan, sumber penghibur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Roh Kudus mencengkram, memenuhi dan mengurapi mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dijamah oleh Tuhan. Roh Kudus memampukan untuk anak-anak-Mu tetap terus teguh di dalam Engkau, tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirlah Roh Kudus di hidup mereka.
Roh Kudus, Kau hadir di rumah tangga anak-anak. Roh Kudus, Kau hadir di setiap apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, memberkati Tuhan setiap kami yang pada pagi ini beribadah. Roh Kudus melawat dan memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk negeri bangsa kami Indonesia. Tuhan, lawatlah negeri kami, berkatilah negeri kami, berkatilah pemerintahan bangsa kami, pemimpin bangsa kami Tuhan. Roh hikmat dan pewahyuan Kau berikan kepada pemimpin bangsa kami untuk dapat memutuskan yang terbaik di masa-masa yang sukar ini. Kami percaya Tuhan sedang memulihkan bangsa kami, memulihkan negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan Yesus, angkatlah kedua tangan. Haleluya, haleluya. Tuhan, inilah tangan-tangan kami terangkat di hadirat Tuhan. Urapilah tangan kanan kami, urapilah tangan kiri kami. Dan terus Tuhan, urapi hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, penyertaan dan pengurapan Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Hamba meneraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.